Sudah siap ya anak-anakku? Oke. Selamat jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Oke. Hari ini kita akan belajar di channel YouTube Ruang Siar Guru. Di sini anak-anak akan belajar secara online atau dalam bahasanya daring. Kita anak-anak bisa melihatnya dari rumah saja. Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi lebih aman kalau kita belajar dari rumah. Oke. Ya, hari ini bersama Pak Joko akan belajar materi operasi hitung, bilangan, pecahan, biasa, dan campuran di kelas 6. Pelajaran ini di awal semester. Oleh karena itu, siapkan diri, siapkan peralatan di rumah, sediakan camilan, sediakan minuman, biar kita belajarnya lebih asik. Karena matematika itu mengasihkan. Oke, apa saja yang akan kita pelajari pada saat ini atau sesi ini? Yang pertama kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan biasa. Kemudian kita akan lanjut ke operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan ke perhitungan pecahan campuran. Kemudian dari sesi-sesi tersebut akan kami gunakan atau kita gunakan belajar bersama untuk menalar atau untuk menganalisis operasi hitung dalam bentuk soal cerita. Oke. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini atau pada sesi ini. Oke, yang pertama operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. Ini akan terbagi menjadi 4 item. Yang pertama nanti akan belajar tentang penjumlahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kemudian akan kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Oke. Sesi penjumlahan. Dengan menggunakan daerah yang diarsir, pada lingkaran penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke. Biasanya kita sebelum ke pecahan, kita akan menggunakan gambar terlebih dahulu untuk memudahkan secara visual bagaimana pecahan itu terbentuk. Ya. Oke, ini Pak Joko punya kue. Bentuknya lingkaran, ya, yang diwarnai atau diarsir warna pink ini adalah yang didapat, sedangkan yang putih adalah kosong. Oke. Yang pertama ada 3/6 kue, potongan kue, 3 dari 6 potongan kue, kemudian ditambah lagi 2/6 potongan kue. Kira-kira menjadi berapa ya kuenya ya anak-anak? Ya, anak-anak kreatif pasti tahu jawabannya. Berapa anak-anak? Oh, ternyata menjadi berapa? 5/6 kue. Jadi, dari 3/6 kemudian ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Kira-kira, ayo, ada yang aneh nggak di situ? Perhatikan. Apa? Oh iya. Oke, yang selanjutnya kita perhatikan. Ada Pak Joko punya kue lagi, 2/4 kue. Kemudian ditambah 1/4 kue. Kira-kira berapa ya anak-anak kreatif jumlah kuenya? Oh, sambil berpikir. Ayo coba anak-anak kreatif berapa? Ya, ternyata jawabannya adalah 3/4 kue. Nah, dari kedua contoh tersebut, dari 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4, kemudian yang selanjutnya 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6,
Apa yang harus diperhatikan? Apa yang anak-anak temukan di sini? Coba. Oke. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dibentuk atau disimpulkan untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, jumlahkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi angka yang di atas garis dijumlahkan dengan angka yang di atas garis. Sedangkan angka yang di bawah garis dibiarkan saja atau tetap. Mengerti anak-anak? Mengerti, ya. Terima kasih anak-anak kreatif, luar biasa anak-anakku ini. Ya. Kemudian pengurangan. Ya, pengurangan. Dengan menggunakan darah yang diarsir pada persegi, penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, kalau tadi rotinya bentuknya lingkaran. Sekarang Pak Joko berubah. Rotinya berbentuk persegi. Oke, yang pertama Pak Joko punya roti 5/8. Kemudian dikurangi 3/8. Kira-kira berapa ya anak-anak? Jumlahnya jadinya tadinya 5/8. Kemudian dikurangi 3/8. Oh, betul sekali anak-anak. Rotinya menjadi 2/8. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku kreatif. Ya, oke. Dari penjumlahan dan pengurangan tadi, apabila dicontohkan tadi dengan contoh kue yang dibagikan, dijumlahkan, dan dikurangi, ternyata ada yang perlu disimpulkan. Kita bersama menyimpulkan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama itu dapat dilakukan dengan langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Mengerti anak-anak? So, pasti mengerti anak-anak kreatif ini. Ya. Ya. Nah, dapat disimpulkan juga mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu kita tinggal menyebutkan, mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Oke, ini ada Pak Joko punya contoh nih. Oke, kalau seperti ini gimana? Tentukan hasil dari 3/5 ditambah 4/4. Kalau tadi tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Tetapi kita lihat coba di contoh. Ternyata ada yang beda anak-anak. Oh iya, penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Penyelesaiannya adalah 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 3/4 ditambah terlebih dahulu, kemudian tadi penyebutnya tetap sama dengan 7/8. Oke, mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, contohnya, tentukan hasil dari 5/8 dikurangi 1/8 sama dengan titik-titik. Penyelesaian gimana anak-anak? Oke, 5/8 dikurangi 1/8 sama dengan, kita jadikan 1 dulu pembilangnya, 5 dikurangi 1 sama dengan 8, kemudian 5 kurangi 4 sama dengan 4, kemudian penyebutnya tetap. Dari contoh di atas, ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Hal itu juga berlaku pada pengurangan dengan penyebut yang sama. Oke, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum, Pak Joko akan memberi latihan. Ada 2 soal nih. Yang pertama, 5/12 ditambah 6/12 sama dengan titik-titik. Soal kedua, 29/50 dikurangi 9/50 sama dengan titik-titik. Ayo, Pak Joko, tunggu sampai 10 hitungan ya. 1,
2, 3, 4, 5. Oke. Sudah selesai anak-anak? Ya. Yang pertama, coba kita selesaikan dulu. Yang pertama, 5 per 12 ditambah 6 per 12 sama dengan, kita jadikan satu dulu pembilangnya, 5 ditambah 6. Kemudian penyebutnya tetap, sama dengan 11 per 12. Jadi, 5 per 12 ditambah 6 per 12 sama dengan 11 per 12. Oke, lanjut ke soal kedua. 29 per 50 dikurangi 9 per 50 sama dengan 20 per 50 sama dengan 2 per 5. Kenapa kok ada 2 per 5? Ini adalah proses penyederhanaan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan pecahan menyebut berbeda. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan beberapa cara. Ya. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya pertama adalah dengan menggunakan model gambar. Ya, di sini ada model gambar. Yang pertama adalah 1 per 4. Kita bisa meminta bantuan orang tua untuk membuatkan dan memotongkan model ini. Kemudian kita warnai 1 per 4. Kemudian kita gunakan penjumlahnya lagi 2 per 3, yaitu 2 per 3. Kemudian kita satukan pecahan tadi. Penjabarannya 1 tambah 1 per 4 ditambah 2 per 3 sama dengan 11 per 12. Atau 1 per 4 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 per 12 ditambah 8 per 12 sama dengan 3 per ditambah 8 sama dengan 11 per 12. Nah, di sini ada yang agak kok bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara menggunakan KPK. Ya. Sebelumnya berlaku juga di pengurangan menggunakan model pecahan atau model gambar pecahan. Di sini juga sama, gunakan model pecahan 3 per 6 atau memiliki pecahan senilai 1 per 2. Kemudian membuat potongan lagi, gunakan model pecahan 2 per 6 atau 1 per 3. Kemudian kita kurangkan. 3 per 6 dikurangi 2 per 6. Dari pertanyaan 1 dan contoh 1 di atas, tampak bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang menyebutkan berbeda pertama-tama atau penyebutnya berbeda dapat digunakan menggunakan KPK atau mencari KPK dari penyebutnya. Ini, tentukan hasil dari 1 per 4 ditambah 2 per 7. Kalau tadi penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Tetapi ini penyebutnya berbeda. Tentukan KPK dari 4 dan 7. Kenapa 4 dan 7? Karena 4 dan 7 adalah penyebut dari pecahan-pecahan berikut. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Oke. Kemudian kita menggunakan hitungan seperti yang tertampang pada papan tulis. 1 per 4 bisa menjadi 7 per 8 dikalikan berapa? 4 kali 7. Yang penyebutnya, kemudian yang di atas juga kita kalikan. 1 kali 7. Tentukan KPK dari 4 dan 7. Tadi udah 28 ya, anak-anak kreatif. Oke. Next, 2 per 7 kita jadikan. Biar menjadi penyebutnya 28, maka berapa ya kira-kira menjadi 28? Oh, ternyata harus dikalikan dengan 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Apabila penyebutnya dikali dengan angka yang sama, maka
pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Kalau sudah, seperti tadi di awal, pecahan-pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang sama. Apabila penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan saja. Ya, 7/28 ditambah 8/28 sama dengan 15/28. Mudah kan anak-anak? Oke, pasti mudah. Selanjutnya, kita akan beralih pada perhitungan pecahan campuran. Satu cara untuk penjumlahan pecahan campuran adalah menghitung bagian bilangan yang cacah dan pecahannya secara terpisah. Kadang-kadang jumlah dari bagian pecahan adalah suatu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Jika demikian, ubahlah dulu pecahan tersebut sebagai pecahan campuran. Di papan sudah tertera contoh 15 3/4 ditambah 3 1/2. Caranya gimana, anak-anak? Oke, kasusnya seperti ini. 15 3/4 kita pecahkan dulu menjadi 15 3/4 sama dengan 3 1/2 sama dengan 3 1 kali 2 per 2 kali 2 sama dengan 3 2/4. KPK adalah 4. KPK dari tadi, dari 4 dan 2. Ya, 4 dan 2 KPK-nya adalah 4. Tuliskan pecahan-pecahan itu dengan menyebut yang sama. Jumlah bagian bilangan cacah dan pecahannya sama dengan 18 5/4. 18 5/4. Kemudian, karena di situ ada keanehan tidak anak-anak? Iya, jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menyederhanakan pembilang yang lebih besar ini menjadi pecahan atau bilangan utuh. Caranya adalah kita pisahkan dulu bilangan cacahnya dengan bilangan pecahan. 18 termasuk bilangan cacah, sedangkan 5/4 adalah bilangan pecahan. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita gunakan proses seperti ini. 5/4 sama dengan didapat dari berapa anak-anak? 4/4 ditambah 1/4. Karena 4/4 itu sama dengan 1, maka diakumulasikan pada bilangan cacah. Sehingga jawabannya adalah 19 1/4. Mudah kan anak-anak? Ya. Tadi kita sudah belajar pada kalimat matematika. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ilmu tadi, pengetahuan tadi dalam bentuk soal cerita. Biasanya kadang anak-anak Pak Guru dengar kalau soal cerita itu susah. Tidak, anggapan itu salah. Jadi soal cerita itu adalah soal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja tertulis dalam teks. Oke, kita akan belajar tentang soal cerita menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa dan campuran. Oke, di situ tercontoh atau terpampang contoh sepotong bambu panjang ukurannya 10 1/2 meter. Bambu itu dipotong 3 1/4 meter. Kemudian dipotong lagi 3 1/5 meter. Sisa bambu masih titik-titik. Kalau dipotong, kira-kira konsepnya apa anak-anak? Ditambah atau dikurangi? Iya, betul. Anak-anak kreatif pasti jawabannya betul. Yaitu dikurangi, karena berkurang, dipotong. Jadi penyelesaiannya adalah 10 1/2 dikurangi 3 1/4 dikurangi 3 1/5 sama dengan, nah, anak-anak bisa melihat di situ bahwa penyebutnya berbeda-beda. Ya, kita samakan dulu. Karena ini beda jenis, ada yang campuran, ada yang biasa, maka kita jadikan pecahan biasa semua, biar seragam. 10 1/2
itu kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 21/2. Kemudian 3/1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/4. Kemudian 3/1/5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 16/5. Kemudian baru kita samakan penyebutnya. Oke, di situ ada 3 angka, 2, 4, 5. Kira-kira KPK-nya berapa ya? Oh iya, ternyata KPK-nya 20. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. 210 dikurangi 68 dikurangi 64 per 20 sama dengan 81/20. Kita sederhanakan menjadi 41/20. Oke, tadi kita sudah mengaplikasikan dalam bentuk soal cerita. Dari kalimat matematika tadi, dari kalimat matematika pecahan biasa, pecahan campuran, baik penjumlahan maupun pengurangan, kita aplikasikan dalam soal cerita. Anak-anak sudah paham sampai sini? Ya, paham. Alhamdulillah. Ya, anak-anak kreatif pasti paham. Dan harus diulangi lagi di rumah, dibimbing oleh Bapak Ibu di rumah. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Demikian anak-anakku yang sudah belajar menggunakan channel YouTube Ruang Siar Guru. Sampai di sini perjumpaan kali ini, tetapi ingat, sekarang masa pandemi, anak-anak harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus rajin minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian sesering mungkin mencuci tangan sesudah melakukan sesuatu, biar kuman-kuman yang ada di tangan, bakteri, virus yang ada di tangan ini lenyap. Dan yang paling penting adalah apabila anak-anak kreatif ini berpergian di luar rumah, ingat selalu gunakan masker. Hal ini akan melindungi kita dari serangan virus dan bakteri yang ada di udara bebas. Sekian, jangan lupa terus belajar, terus semangat, dan yang paling penting adalah pasti like video ini di channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa share ke teman-teman, dan yang paling penting adalah subscribe. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.